Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Runtuhnya Kerajaan Demak. Ditulis oleh Yuda Prinada, 30 Januari 2021. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-16 Masehi. Sejarah kerajaan Demak beriringan dengan meredupnya Majapahit. Raden Patah sendiri adalah putra Raja Majapahit dari permaisuri asal Campa yang beragama Islam. Masa kepemimpinan Raden Patah berakhir tahun 1518, lalu dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor sebagai Sultan Demak kedua. Kerajaan Mataram mengalami keruntuhan karena perselisihan antara anggota keluarga kerajaan. Kematian Adipati Unus ternyata menjadi awal dari perselisihan keluarga kerajaan. Sultan Trenggana dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin dinobatkan menjadi pemimpin Demak setelah kematian Pangeran Sabranglor pada tahun 1521. Akan tetapi diceritakan juga bahwa Sultan Trenggana membunuh Pangeran Sekar menjadi kandidat kedua Raja Demak sebelum pelantikan tersebut. Pangeran Sekar ini belakangan disebut sebagai Pangeran Sekar Seda ing Lepen karena ia meninggal di tepi sungai. Muhammad Yusuf Sumarno dan Sri Handayani menyebutkan Pangeran Sekar dibunuh melalui tangan Sultan Prawoto, anak Sultan Trenggana yang menitahkan seorang utusan. Kendati Sultan Trenggana berhasil menjadi Sultan Demak yang ketiga, dendam dari anak Pangeran Sekar tidak dapat dihapuskan. Masih dalam jurnal tersebut diungkapkannya Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekar, berusaha menuntut balas kematian orang tuanya dengan dibantu Sunan Kudus sebagai gurunya. Berita kematian Sultan Trenggana tersiar pada tahun 1546 Masehi. Sultan Trenggana meninggal karena ditusuk anak umur 10 tahun. Kejadian sebenarnya bocah tersebut sedang menguping rapat perang dan mendapat teguran dari Raja Demak. Akan tetapi bocah itu malah menusuk dada Trenggana dengan pisau hingga tewas. Sultan Prawoto sebagai ahli waris raja ketiga kini menempati posisinya sebagai pemimpin keempat Kesultanan Demak. Melalui catatannya, Manuel Pinto yang berasal dari Portugis mengungkapkan, kepala Demak baru ini berniat menyebarkan agama Islam ke seluruh Jawa. Dari cita-citanya ini, akhirnya ia lebih terlihat seperti seorang pemuka agama dibanding pemimpin sebuah kerajaan. Bahkan hal tersebut menyebabkan beberapa wilayah kekuasaan Demak melepaskan diri dan menjalankan pemerintahan secara independen. Arya Penangsang diperintahkan Sunan Kudus untuk membunuh Sultan Prawoto dan mendapatkan kembali tahta Raja Demak. Dalam menjalankan aksinya, Sunan Kudus merekomendasikan Rangkut kepada Arya Penangsang. Pada tahun 1547, Rangkut berhasil membunuh Prawoto beserta istrinya. Akan tetapi pembunuhan tersebut juga mati di tempat kejadian perkara. Dendam dari Arya Penangsang akhirnya sudah terbalaskan dan ia resmi menjadi Sultan Demak kelima. Namun anak Prawoto yang bernama Arya Panggiri malah melanjutkan tali dendam tersebut karena kedua orang tuanya mati dibunuh Arya Penangsang. Kasus ini semakin rumit ketika pembunuhan bukan hanya dilakukan pada Prawoto, namun juga Raja Jepara yang meninggalkan istri bernama Ratu Kalinyamat, yang masih termasuk saudara Raja keempat Demak. Dari kejadian yang dinilai kejam ini, akhirnya beberapa kerajaan di bawah kuasa Demak memutuskan untuk memberontak pada tahun 1554.
seorang tokoh yang terkenal bernama Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dari Kerajaan Pajang. Ternyata sebelum Ratu Kalinyamat meminta bantuan juga kepada Hadiwijaya untuk membalaskan dendam, pada akhirnya Arya Penangsang menemui ajal karena ditusuk Sutawijaya, anak angkat Hadiwijaya ketika pemberontakan itu. Menurut Akhwan Mukarram dalam kerajaan Islam Indonesia, umur Kesultanan Demak juga berakhir saat itu. Lalu wilayah kuasanya diambil alih Kerajaan Pajang yang dipimpin Hadiwijaya. Demikian sekilas runtuhnya Kerajaan Demak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.